Sekitar deh kelompok 4. Assalamualaikum, Mbak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak nih, Ya, Mbak, aku tuh nggak tahu loh kalau ada jadwal hari ini. Tapi tak lihat kemarin tuh kayaknya nggak oh ada deh ini jadwalku, Mbak. ya alhamdulillah ini baru 12 menit. Tapi tadi pagi ditelepon aku, ternyata loh, Masya Allah. Iya, tak aku ada moderator. Oh, Astagfirullahaladzim. sorry ya, aku juga tadi waktu mau masuk itu, ini kok ya dikasih link kan, linknya nggak ada password. Terus aku ngarang-ngarang tadi passwordnya kan biasanya angkatan, biasanya latsar gitu kan. Coba-coba. Ya, ya. Karena BDK kita 13, aku coba-coba sendiri. Akhirnya sudah dapat aku passwordnya ngarang-ngarang. Seperti biasanya. Ya. Oke, oke. Ini aku diberikan daftar urutannya dari Mbak Dwi. Kirimkan anu di chat aja kok. Tak kirimkan ke Mbak Nurul ya. Mungkin Oke, sip. adik-adik untuk urutan yang pertama itu nanti dari Mbak Rina ya. Mbak Rina ready? Ya, laras Bu. Ready Bu. Oke. Mbak Rina mentormu sudah ready juga? Sudah di main room, belum masuk ke breakout Bu.
Oh, belum masuk ke breakout room. Mbak Rina sudah dijadikan co-host ya untuk record. Ampun, Bu. Ya. Kemudian Mbak Sutriani ya. Nanti saya info di grup saja ya adik-adik ya. Nah, setelah Mbak Rina nanti persiapan Mbak Sutriani, mentornya disiapkan ya. Baik, Mbak Sutriani, kemudian Mas Sakir, Mbak Swastia, Mbak Sri Mursida, Mbak Risa, Mbak Ida, Mas Rozi ya, Mas Azam, Mbak Vero, Mbak Usi, dan Mas Yoga. Ini kita ada 11 Bu Nurul ya untuk seminar kita Iya. pada pagi hari ini. Untuk singkat waktu, barangkali kita langsung mulai saja, izin ya Mbak ya. Iya, silakan Mbak. Tak kirim. Mbak Nurul suaranya kok kecil ya? Apa ya? Halo? Suaranya Mbak kecil. Aku tadi. Ya suaranya Mbak Nurul ya kecil ya. Halo? Halo? Punten Bu Nimah, ini untuk peserta yang lain tetap di dalam awal Halo? ya? Saya sebentar Mas. Awalnya Oh, saya gitu. tak nunut di sini sebentar. Mbak, suaraku gimana? Buka aja Mbak, sebentar. suaraku gimana? Ya. Suaraku sudah besar belum? Sampun Bu Nurul, sudah sampun terdengar. Ampun, terlupa walau ya. Halo ya, besar ya suaraku? Sampun Bu Nurul, Oke. sampun. Ya, nah ini Mbak Nurul baru agak kedengaran. Udah. Nah, oh ya, bentar aku tak nutup pintu dulu ya. Nanti kalau enggak gini adik-adik, dua-dua masuk ya biar cepet ya. Dua-dua masuk. Berarti nanti Mbak Rina sama Mbak Sutriani. Mbak Nurul kita karena ada 11 peserta, barangkali kita manage mereka masuk 2 apa 3 di room ya Mbak ya. Bagaimana Mbak? Belum kedengaran ya yang Mas, terakhir? ya. Masuk di room itu 2 apa 3 gitu ya. 2-3 peserta langsung masuk di room. Kalau satu-satu lama Mbak. Ya, silakan Mbak. Ini suara saya dengar apa? Jelas nggak di Mbak Nurul? Jelas banget. Oke, baik. Baik. Jadi adik-adik gitu ya, nanti mungkin 3-3. Suaranya jelas tapi Ya, gambarnya ya, bukan ya. gelap. Gimana Om? Gambarnya agak gelap punya Bu Dr. Nikmah. Pas sengaja Ini aku disamarkan. Kenapa? Ini numpang di tempat orang nih yang isunya. Oh, Ya, baik adik-adik, mohon bisa dipersiapkan ya untuk sekarang yang stay di room ya, yang selebihnya bisa ke main room. Yang stay di room dari mulai Mbak Rina, Mbak Sutriani, dan Mas Syakir, mohon untuk dipersiapkan mentornya ya, untuk kalau yang jelas kalau Mbak Rina mentornya harus sudah ada ya. Sudah, Bu, sudah masuk. Mbak Sutriani, Mas Syakir. Oke, sudah masuk ya. Sampun, Alhamdulillah. Bu. Ya. Yang adik-adik yang lain ya. Nah, nanti untuk pelaksanaan seminar ya, presentasi tidak perlu lama-lama adik-adik ya. Core is judul, kemudian core isu adik-adik apa langsung ke kegiatannya ya. Ya, Bu. Kegiatannya. Tidak perlu latar belakang dan sebagainya. Judul, Iya. core isunya apa, diselesaikan dengan beberapa kegiatan bla 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 gitu ya. Oke. Baik, silakan yang belum waktunya untuk presentasi bisa ke main room adik-adik ya. Pangapunten Bu Nimah, tadi saya ditugasi sama Bu Dwi untuk jadi koordinator ruangan. Oh, Jadi tetap berada di room untuk menginformasikan ke peserta berikutnya menyiapkan mentornya. nggak apa-apa Mas Yoga. Apakah saya harus? Oh, nggak nggih. Iya. Hanya menginformasikan saja. Matur nuwun Bu Nimah. Oke. Iya. Baik.
Izin kita mulai nggih, Mbak Nurul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat adik-adik semuanya. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan seminar rancangan aktualisasi ya, apa namanya, dengan 11 peserta ya, dengan 11 peserta yang akan mempresentasikan hasil dari RA-nya yang sudah konsultasikan dengan coach dan juga mentornya. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati, yang saya sebagai penguji ya pada seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga mentor-mentor yang sudah ada adik-adik peserta latsar CPNS. Untuk mempersingkat waktu, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, presentasi silakan di-manage sedemikian rupa ya adik-adik ya. Sampaikan judul, core isu, kemudian kegiatannya ya. Berikutnya nanti adik-adik akan diberikan penguatan oleh mentor. Nah, setelah itu dari penguji. Gitu ya. Baik, untuk yang peserta pertama kami persilakan Mbak Rina Wulandari ya. Ibu mentor, Ibu Mulyati, selamat bergabung, selamat datang Ibu, sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Mohon izin share screen ya, Bu. baik, silakan untuk Mbak Rina presentasi RA-nya. Monggo. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Wulandari, jabatan guru ahli pertama di MTS Negeri 5 Gunung Kidul. Di sini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Penguasaan Materi Unggah-Ungguh Basa Jawa melalui media permainan kosakata Word Wall di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Gunung Kidul. Saya langsung menuju ke core isu. Dari deskripsi isu, 5 isu yang saya pilih, core isu yang saya pilih berdasarkan analis APKL dan USG, saya memilih isu kurangnya penguasaan materi unggah-ungguh basa Jawa. Ya, pada isu yang dipilih mengenai kurangnya penguasaan materi unggah-ungguh basa Jawa, saya merancang kegiatan untuk menyelesaikan isu tersebut. Yang pertama, merancang rencana kegiatan untuk meningkatkan penguasaan materi unggah-ungguh. Dilanjutkan menyusun modul pembelajaran materi unggah-ungguh basa Jawa. Kemudian membuat media permainan kosakata ngokokromo menggunakan aplikasi WordWall. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas menggunakan modul ajar dan media permainan. Yang terakhir melakukan penilaian sikap berbicara siswa menggunakan Google Form. Pada kegiatan yang pertama yaitu merancang rencana kegiatan untuk meningkatkan kemampuan materi unggah-ungguh pada siswa MTS Negeri 5 Gunung Kidul, tahapan kegiatannya adalah berkoordinasi dengan kepala madrasah mengenai ide kegiatan dan merancang media dan kegiatan pembelajaran. Output yang dihasilkan yaitu notulen atau catatan hasil koordinasi serta rancangan media dan kegiatan. Pada kegiatan yang kedua yaitu menyusun modul pembelajaran materi unggah-ungguh basa Jawa. Tahapan kegiatan yang akan saya lakukan yaitu mencari referensi materi unggah-ungguh, kemudian membuat draft modul materi unggah-ungguh, menyusun modul ajar materi unggah-ungguh, dilanjutkan dengan mencetak modul ajar materi unggah-ungguh. Pada kegiatan yang ketiga, yaitu membuat media permainan kosakata ngokokromo menggunakan aplikasi WordWall, dimulai dengan mencari referensi kosakata ngokokromo yang sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari, kemudian membuat
daftar kosakatanya, dilanjutkan dengan membuat media permainan kosakata ngokukromo menggunakan word wall. Kegiatan ini dilakukan karena sesuai dengan visi madrasah kami, yaitu terwujudnya generasi yang Qurani, unggul, berakhlak mulia, terampil, dan cinta lingkungan. Kemudian agenda atau kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Urutan kegiatan dari kegiatan keempat ini yaitu karena sudah mulai masuk pembelajaran di kelas, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian guru memandu siswa untuk bermain permainan kosakata word wall di kelas. Setelah bermain, nanti siswa diajak untuk bermain peran atau percakapan berdasarkan dengan umur yang berbeda untuk mempraktekkan ragam, ngoko, dan kromo. Pada tahap yang terakhir yaitu melakukan penilaian sikap berbicara siswa menggunakan Google Form. Tahapan kegiatannya yaitu menyusun evaluasi kegiatan menggunakan Google Form, kemudian meminta siswa mengisi evaluasi, kemudian menganalisis hasil evaluasi. Setelah menganalisis, dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi tersebut. Output pada kegiatan ini yaitu adalah hasil evaluasi siswa, hasil analisis evaluasi, serta hasil perbaikan terhadap evaluasi. Implementasi nilai berakhlak antara lain akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Sesuai dengan salah satu misi madrasah kami yaitu melaksanakan proses penilaian dan laporan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian jadwal kegiatan dimulai pada tanggal 21 bulan Agustus. Kegiatan yang pertama yaitu merancang rencana kegiatan untuk meningkatkan kemampuan materi unggah-ungguh pada siswa. Dilakukan selama 5 hari dari tanggal 21 sampai 27 Agustus. Dilanjutkan menyusun modul pada tanggal 28 sampai tanggal 5 September. Sampai yang terakhir melakukan penilaian sikap berbicara siswa menggunakan Google Form dari tanggal 23 sampai 29. Berikutnya yaitu kendala dan antisipasi. Pada kendala minimnya minat dan motivasi siswa, antisipasi yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kontekstual dan permainan edukatif untuk meningkatkan minat siswa. Pada kendala terbatasnya media pembelajaran, yang menarik antisipasinya dengan membuat media permainan kosakata word wall menggunakan aplikasi word wall. Saya rasa itu Bu Nikmah. Terima kasih. Itu tadi paparan rancangan aktualisasi saya. Baik, Mbak Dina. Tadi sinyalnya sempat ini ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Rina Wulandari yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya ya. Unggah-ungguh Basa Jawa ya. Betul, Bu. Untuk kesempatan yang pertama kami berikan terlebih dahulu kepada Ibu Mulyati selaku mentor untuk memberikan dukungan dan penguatan. Monggo Ibu, kami silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim Badik dan Bapak Ibu peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Dari paparan yang sudah pilihan isu oleh
Kemudian berkaitan dengan kegiatan juga dikaitkan dengan nilai ASN berakhlak sudah sangat mendukung tercapainya visi madrasah. Dan juga saya berharap bahwa rancangan ini yang sudah bagus ini nanti bisa dilaksanakan oleh Ibina baik di Madrasah Sanawiyah Negeri Magunung Kidul dengan kendala serta siapkan antisipasinya. Mudah-mudahan dapat rencana aktualisasi ini sesuai jadwal kegiatan, tetap fokus pada tujuan yang ingin capai. Demikian Ibu Bapak yang hormati, penguatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Mentor, Ibu Mulyati yang telah memberikan penguatan dan juga dukungan untuk rancangan aktualisasi yang telah disusun oleh Mbak Rina. Mohon senantiasa dikawal terus, Bun, selama masa off 1 bulan nanti, sehingga kebermanfaatan dari rancangan aktualisasi ini nanti bisa dirasakan ya di Madrasah Sanawiyah 5 ya. Betul. Baik, kesempatan berikut dan kepada Dr. Hajah Nurul Kamilati untuk memberikan masukan dan sarannya terhadap rancangan yang sudah disusun Mbak Dina. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati moderator sekaligus coach Mbak Nikmatul Afia SMSI dan tentunya yang sangat membanggakan, selamatnya Mbak Rina Wulandari SPD sekarang. Baik, izinkan saya untuk bertanya ya Mbak ya. Ini tadi untuk judulnya di rancangan aktualisasi ini tadi dikategorikan sebagai manajemen ASN atau pada smart ASN. Bisa dijelaskan itu? Saya pada isu yang saya pilih yaitu kurangnya penguasaan materi unggah-ungguh basa Jawa, saya masukkan pada kategori manajemen ASN karena lebih kepada gurunya untuk mengkoordinir kelas, mengatur jalannya pembelajaran di kelas, dan mengenai penguasaan materi untuk disampaikan kepada muridnya, Bu. Jadi lebih ditekankan kepada guru untuk memiliki penguasaan terlebih dahulu dan memperbanyak variasi metode pembelajaran sehingga bisa menjelaskan atau melaksanakan pembelajaran yang lebih variatif, lebih interaktif sehingga siswa tidak monoton menerima pembelajaran itu hanya dengan sistem ceramah, menulis di papan tulis dan dirasa kurang menarik begitu, Bu. Jadi saya pikir dari gurunya perlu untuk meningkatkan kemampuannya agar siswa dapat termotivasi untuk belajar, untuk mempraktikkan unggah-ungguh di kehidupan sehari-hari. Karena untuk anak madrasah sekarang untuk menggunakan ragam kromo dirasa sulit karena mereka belum terbiasa dan selama pembelajaran mungkin juga kurang begitu bisa menangkap. Bu. Jadi saya pikir dari itu gurunya. Masuk ke manajemen ASN. Oke, Bu. Ya. Terus bagaimana ya Mbak Rina menjamin bahwa nanti ketika menerapkan rancangan aktualisasi ya dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN
berakhlak. Berikan aja contoh 2 nilai misalkan seperti itu. Penerapannya seperti apa? Oke. Oke. Dari contoh yang pertama yaitu berorientasi pelayanan sebagai seorang ASN. Sebagai seorang ASN harus mengutamakan pelayanan, apalagi saya adalah seorang guru, tentu saya melayani siswa-siswa saya. Jika siswa saya kurang memahami materi tertentu, maka saya harus berpikir kira-kira materi ini harus dijelaskan dengan metode apa. Jika tidak efektif, maka harus dilakukan perbaikan. Lebih baiknya biar anak bisa memahami materi ini dengan baik dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang berorientasi pelayanan. Untuk yang nilai yang kedua yaitu akuntabel, guru bertanggung jawab terhadap kemampuan, karena saya adalah guru bahasa, guru bertanggung jawab terhadap kemampuan berbahasa siswa agar memiliki adab yang baik ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Dalam budaya Jawa, anak-anak atau orang yang usianya lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua. Hal itu bisa dicerminkan dari sikap berbahasanya dengan menggunakan kromo ketika berbicara dengan gurunya di madrasah atau orang tua di sekolah. Jadi yang bisa saya lakukan sebagai guru bahasa yaitu ikut membantu memperbaiki adab dan akhlak ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, Bu. Iya. Oke. Anda optimis, Mbak, bahwa ini nanti akan berhasil? Bagaimana dengan adanya kendala jaringan internet? Dan Saya juga dan juga kemungkinan anak-anak belum terbiasa menggunakan virtual. Iya. Untuk yang jaringan internet di sekolah kami kemarin baru saja memasang WiFi di 2 titik yang terbaru. Kemudian medianya juga membutuhkan LCD. Kami memiliki beberapa LCD di madrasah yang bisa digunakan. Dan untuk anak Gen Alpha, sekarang Gen Z atau Gen Alpha, itu lebih tertarik melihat sesuatu yang teknologi. Ketika saya menulis di kelas menggunakan papan tulis mungkin ekspresinya biasa saja, tapi ketika sudah menggunakan media yang berbau teknologi, anak-anak sudah menunjukkan antusiasnya dan lebih konsentrasi dan lebih antusias, Bu. Ya, baik. Untuk apa device-nya mereka bawa sendiri dari rumah atau menggunakan device yang ada di madrasah? Menggunakan yang ada di madrasah, Ibu. Oke, baik. Oke, cukup Mbak nih. Selamat G, Mbak Terima Rina kasih, Wulandari. Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Sudah Mbak. terima kasih ya Bu Dr. Hajah Nurul Kamilati ya yang telah memberikan masukan dan juga mungkin challenge ya pada saat nanti Mbak Rina off itu ya kira-kira bagaimana penerapan berakhlaknya. Nah ini nanti mohon pada Ibu Mentor Mulyati ya senantiasa mengawal, mendampingi, support untuk inovasi yang akan diterapkan dan dilaksanakan oleh Mbak Rina. Baik, sekali lagi terima kasih, semangat selalu Mbak Rina, semoga Terima kasih, sukses. Bu. Maturnuwun, rawuhipun Ibu Mentor. Oke, kita akhiri untuk seminarnya Mbak Rina. Terima kasih. Mungkin boleh live Ibu Mentor jika ada aktivitas yang lainnya. Kami persilakan. Terima kasih, Ibu. Baik. Ibu Sutriani, Ibu. Pak Suratno, izin saya masukkan jenengan ke breakout room. Ini Bu Sutriani sudah mau paparan. Sudah, siap. Bu Dwi, apakah saya harus live? Ini saya sudah selesai. Oh iya, silakan bisa live, nggak apa-apa. Yeah. Sudah.